Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saudara sekalian sangat saya muliakan, ada sebuah hadis Nabi yang sangat perlu kita perhatikan. Rasulullah bersabda, "Thalabul halali faridatun min ba'dil faridah." Mencari harta yang halal wajib hukumnya sesudah kewajiban utama. Faridatun min ba'dil faridah. Kewajiban setelah kewajiban. Kewajiban utama kita tentu saja sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, setelah itu masih ada kewajiban lagi. Dan ini super penting, yaitu mencari harta yang halal. Tolong dicatat, bukan mencari harta, tapi mencari harta yang halal. Tidak ada penipuan, pemalsuan, memalsu pembukuan, memalsu timbangan, takaran dan ukuran, mengakui hasil kerja orang lain. Seluruhnya itu pasti akan menjadi masalah di hari kiamat. Setitik air yang hak orang lain tapi kita makan, pasti jadi persoalan. Rasulullah mengatakan, "Thalabul halali faridatum min ba'dil faridah." Mencari yang halal itu wajib sesudah kewajiban utama. Saudara kalian, lalu kita pun bekerja sekarang ini. Bekerja, ada yang jadi petani, ada yang jadi tentara, ada yang jadi hakim, ada polisi, ada guru, macam-macam. Untuk mencari harta yang halal tadi itu. Terserahlah kepada kita. Tapi yang jelas, setiap pribadi, setiap satu orang, saya, panjenengan, setiap satu orang bertanggung jawab bahwa setiap sen yang kita terima itu halal. Tidak menganiaya atau menzalimi orang lain. Setiap pribadi bertanggung jawab bahwa hartanya 100% halal. Setelah itu apa? Setelah kita mendapatkan harta dari itu, uang itu dicari hanyalah untuk dibelanjakan. Orang mencari uang itu hanya untuk dikeluarkan. Cari ke sana kemari, gunanya apa? Untuk dikeluarkan. Kemana mengeluarkannya? Mengeluarkannya ada dua cara, ada dua jalan. Satu, mengeluarkan uang dengan imbalan, seperti jual beli. Saya keluarkan uang, tapi saya mendapat barang. Itu namanya mengeluarkan uang dengan imbalan. Ada aturan Islam yang sangat rinci mengenai hal ini. Satu lagi adalah yang nomor dua, pengeluaran tanpa imbalan. Pengeluaran tanpa imbalan ini di dalam teori ekonomi disebut redistribusi pendapatan. Di dalam teori ekonomi juga disebutkan bahwa redistribusi pendapatan atau pengeluaran tanpa imbalan itu cuma satu, yaitu pajak. Kalau kita bayar pajak, kita tidak dapat imbalan apa-apa. Saudara sekalian, Islam pun mengenal itu, bahkan luar biasa. Teori ekonomi modern hanya mengenal satu, redistribusi pendapatan itu. Tapi dalam Islam kita mengenal ada 16. Ada 16 jalur yang disediakan Allah bagi kita untuk berbagi dengan orang lain. Apa saja 16 itu? Mari kita lihat. Yang pertama,
zakat. Wajib zakat itu salah satu daripada rukun Islam. Derajatnya sama dengan kewajiban sholat, sama dengan kewajiban puasa dan haji. Dia adalah tiang Islam. Jangan sampai harta kita ada yang belum kita zakati. Tidak membayar zakat itu betul enak, tapi pasti bermasalah dan pasti ditanya. 1 sen harta zakat yang tidak kita keluarkan, itu artinya kita makan haknya orang miskin. Yang berikutnya tidak akan saya uraikan panjang lebar karena waktunya. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga wakaf. Sedikit saya sampaikan, wakaf itu apa? Apa bedanya wakaf dengan pemberian yang lain? Wakaf itu adalah memberi sesuatu yang awet dan harus dijaga kebaikannya. Kemudian ketika pemberian tadi itu membuahkan sesuatu, buahnya itulah yang dibagikan kepada fakir miskin. Contohnya, saya mewakafkan tanah, lalu tanah tadi ditanami dengan pohon-pohonan, lalu pohon-pohonan tadi itu berbuah, buahnya dibagikan. Atau saya mewakafkan gedung, lalu gedung tadi itu disewakan, uang sewanya dibagikan. Ada di Sidoarjo itu rumah sakit wakaf, saya lupa namanya. Itu kalau kita berobat di situ biasa aja, yang bayar biasa, tapi laba perusahaan, laba rumah sakit itu dibagi-bagikan kepada orang banyak. Labanya itu dipakai untuk membiayai orang yang tidak mampu membayar ketika berobat. Itu namanya wakaf, ya. Menghadiahkan sesuatu, tapi sesuatu tadi itu tetap dipelihara, hasilnya lah yang dibagikan. Yang berikutnya adalah hibah atau hadiah. Kita sudah sama-sama tahu ini. Nomor 4 adalah nazar. Nazar itu adalah janji kepada Allah untuk mengeluarkan harta apabila keinginannya terpenuhi. Ya. Hukum nazar itu mubah, artinya boleh. Tapi memenuhi nazar itu wajib. Kemudian yang berikutnya adalah kafarat. Kafarat itu artinya adalah penutup kesalahan. Kita melakukan kesalahan lalu membayar kafaratnya. Contohnya apa? Ada banyak dalam Islam. Salah satu di antaranya kafarat sumpah. Kalau kita bersumpah lalu kita membatalkan sumpah kita, itu wajib membayar kafarat. Ada di surat Al-Maidah ayat 89. Apa kafaratnya? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka 10 orang miskin tadi. Kalau tidak punya, puasa 3 hari. Kafarat sumpah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kamu bersumpah melakukan kejelekan, wajib kamu batalkan sumpahmu itu dan bayarlah kafaratnya. Kemudian apa? Diat. Diat itu apa? Diat itu mudah-mudahan saya dan saudara kalian tidak mengalami. Diat itu adalah uang pembunuhan. Si A membunuh si B, lalu keluarga si B ini mengatakan, kau membunuh keluarga saya maafkan kamu kalau kamu membayar 1 miliar, misalnya begitu. Maka dibayar, selesai. Itu namanya diat. Kemudian apa lagi? Tamu. Memuliakan tamu itu disyariatkan dalam Islam, diperintah oleh Nabi, diberi contoh oleh Nabi. Tahukah kita saudara kalian, segelas teh yang kita berikan kepada tamu kita itu adalah ibadah, itu adalah syariat, dan itu adalah ketentuan agama kita. Kemudian apalagi? Akikoh sudah sama-sama kita ketahui. Kurban pun sudah sama-sama kita ketahui. Kita keluarkan uang, kambing itu 4 juta, sudah kita hanya dapat setengah kilo barangkali. Setelah itu apa? Waris. Waris itu juga salah satu cara harta kita pindah tangan tanpa imbalan. Kalau saya mati,
harta saya akan pindah tangan ke tangan para ahli waris. Kemudian apa nomor 11? Nomor 12, dam. Dam itu apa? Dam adalah denda karena kita melanggar aturan-aturan dalam ibadah umroh dan haji. Namanya dam, biasanya berupa seekor kambing. Yang berikutnya yang mengharuskan kita keluarkan uang adalah mahar, yaitu sejumlah harta yang kita keluarkan karena hendak menikahi seorang wanita. Berikutnya adalah kharaj. Kharaj itu apa? Kharaj itu adalah pajak tanah dalam aturan Islam. Sayang sekali hari ini sudah tidak ada. Yang ada diganti PBB, pajak bumi dan bangunan. Tapi itu bukan kharaj. Kharaj itu ibadah, PBB itu bukan. Berikutnya fidyah. Kita sudah sama-sama tahu fidyah nomor 15 ya. Fidyah adalah apa itu? Pembayaran yang harus kita keluarkan karena tidak mampu berpuasa Ramadan. Kemudian yang terakhir to'amu miskin. Ini adalah satu kegiatan yang bisa menjerat kita, saya dan saudara sekalian, masuk ke dalam neraka padahal sering sholat. Orang yang tidak mau memberi makan orang miskin itu oleh Allah disebut sebagai pendusta agama. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kau siapa yang disebut pendusta agama? Nah, itu ya, antara lain siapa? Mereka itu enggan memberi makan kepada orang miskin. Tetangga kita, mungkin saudara kandung kita miskin atau tidak punya, lalu kita memberi dia makan. Itulah, saudara sekalian, itulah 16 jalur, tidak hanya satu, tapi 16 jalur yang disediakan Allah bagi kita. Apa yang kita lihat dari tadi itu? Ke-16 yang saya sebutkan tadi itu semuanya menyebabkan kita keluarkan harta tapi nggak dapat apa-apa. Dapatnya apa? Dapatnya catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, dari 16 tadi itu juga dapat kita ketahui bahwa semua itu diarahkan oleh Islam. Semua pengeluaran kita itu, redistribusi pendapatan tadi itu diarahkan oleh agama kita untuk menjangkau 3 hal. Yang pertama, membersihkan hati dari kikir. Yang kedua, menutup kesalahan, menebus kesalahan kita sendiri. Dan yang terakhir, berbagi dengan orang-orang lain yang memerlukan. Sebegitu banyak dan sebegitu banyaknya tuntunan Islam mengenai hal ini. Yang jadi persoalan adalah apa? Sikap kita. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, untuk menjawab ini saudara sekalian akan saya sampaikan nanti pada khutbah kedua. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sekalian sangat saya muliakan, semua pengeluaran tadi itu disebut bareng-bareng disebut sedekah atau sedekah. Nah, tahukah kita saudara sekalian, sedekah ini ya, Rasulullah SAW bersabda mengenai sedekah ini dalam hadis yang banyak sekali. Quran pun menyebut-nyebut sedekah ini berkali-kali. Saya akan sebutkan 1-2 saja di antara hebatnya sedekah itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ya, sedekah kamu itu sebelum diterima oleh orang yang menerima uang itu, harta itu sebelum diterima oleh yang menerima, sedekah itu berkata dengan 5 perkataan. Itu kata Nabi. Uang 10.000, 5.000, 100.000 kita berikan, sebelum diterima orang itu dia berkata, kata Rasulullah, dengan 5 perkataan. Ya, kuntu fanaun fa abqaitani. Aku ini fana. Fana itu apa? Mudah rusak, tidak awet.
aku ini fana. Fa abaqaitani, kamu menjadikan aku kekal. Kuntu qalilun, aku ini kecil. Fakabbartani, dan hari ini kamu menjadikanku besar. Yang kedua, yang ketiga, aku ini sedikit. Fakatsartani, kemudian kau menjadikan aku banyak. Yang keempat, aku ini musuhmu. Sekarang engkau menjadikan aku sebagai temanmu. Dan yang terakhir, engkau selalu menjaga aku. Sekarang ganti aku yang menjaga kamu. Saudara sekalian, betapa hebatnya. Lebih hebat lagi, pernah Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat semua amal baik itu, amal baik ya, sedekah, baca Quran, sholat ini, sholat itu, segala macam itu, semua amal baik itu akan berdebat, kata Nabi begitu. Masing-masing mengatakan, aku yang paling banyak menyelamatkan manusia dari api neraka. Amalnya itu mengatakan, oh bukan kamu, aku yang paling banyak menyelamatkan manusia dari api neraka. Rasulullah lalu bersabda, semua perdebatan mereka itu dimenangkan oleh sedekah. Saudara yang sangat saya muliakan, jadi bagaimana? Kalau kita ingat-ingat pengalaman hidup kita, kita akan merasa bahwa seringkali kita ini lupa bersedekah. Seringkali pula kita ini seminggu tidak bersedekah sama sekali. Barangkali kadang-kadang sebulan juga belas tidak sedekah. Pernah juga kita ini ketika akan bersedekah lupa tidak bawa dompet atau apa. Mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi, saudara sekalian? Adalah karena kita tidak mengalokasikan, tidak menganggarkan sedekah itu. Padahal Quran memberi kita petunjuk mengenai hal itu. Ada di surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina fi amwalihim hakkum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang baik itu adalah orang yang di dalam hartanya ada bagian yang tertentu. Hakun maklum. Jadi memang kita ini dianjurkan untuk mengalokasikan, untuk menganggarkan, sengaja bikin kegiatan namanya sedekah. Untuk siapa? Quran surat Al-Ma'arij tadi itu ayat 25 mengatakan lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang-orang yang minta dan yang tidak minta. Siapa yang minta? Yang minta ya orang yang minta itu. Mungkin saudara kita, mungkin bukan saudara kita. Satu. Nomor dua, dan yang tidak minta. Yang tidak minta siapa? Ya mungkin orang miskin tetapi menjaga kehormatannya terus tidak minta. Atau masjid. Masjid itu perlu dana tapi tidak minta. Maka saudara kalian, kalau kita mempunyai anggaran mengalokasikan sebagian harta kita untuk ini, semua sedekah itu akan terasa ringan. Tinggal ngambil aja kasihkan. Saya menyarankan dengan sangat, jangan lupa setiap Jumat mengisi kotak infak itu. Kasarnya gitu saya ingin mengatakan jangan berangkat sebelum menyiapkan uang itu. Masjid memerlukan jamaah. Jamaah pun memerlukan masjid. Tapi masjid tidak pernah minta. Padahal masjid sangat membutuhkan itu. 10.000 rupiah Anda masukkan ke situ, 100.000 rupiah Anda masukkan ke situ, plung, terbang dia ke surga menunggu kita. Ayo, kapan kamu datang? Ya Allah, saudara sekalian, semua kebaikan itu yang kita lakukan demi Allah,
Tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita masing-masing. Ketahuilah bahwa bersedekah itu hanya berat. Sedekah itu berat, tapi beratnya itu hanya ketika akan melakukan. Kalau udah kadung dimasukkan, sudah hilang beratnya. Katanya seperti ibu-ibu yang melahirkan itu. Pada waktu melahirkan itu sakit luar biasa. Kalau bayi udah lahir sudah hilang sakitnya. Saya sendiri tidak tahu betulkah demikian. Katanya demikian. Saudara kalian, sedekah itu hanya berat ketika akan. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk menghalang-halangi kita. Hanya berat ketika. Caranya gimana supaya tidak berat? Alokasikan, anggarkan. Setelah itu udah tinggal memberikan aja sampai habis, selesai. Nanti bulan depan bikin anggaran lagi. Kalau udah begitu, insya Allah tidak akan terasa berat apa. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita sudahi dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami, orang-orang beriman semuanya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, mudahkanlah urusan kami, ringankanlah beban kami, angkatlah derajat kami di dunia maupun di akhirat, serta cukupilah rezeki kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang lembut, yang mudah menerima pelajaran. Ya Tuhan, sesungguhnya sebagian saudara kami yang tinggal di Gaza sekarang ini sedang mengalami penderitaan yang tidak ringan. Ya Allah, hanya Engkau yang dapat mengangkat penderitaan mereka. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon, anugerahkanlah kepada mereka kesabaran dan kemenangan, karena di tangan-Mu lah segala kekuatan di langit dan di bumi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billah. Aqimus shalah wallahu ya'lamu bima tasna'un. Niki menune gado-gado. Nasi pecel. Pecel. Pecel pundi niki? Ponorogo napa Madiun? Kutisari. Pecel Kutisari. Lah niku ajeng derek lho. Niki tak syutingi sik, Mbak. Nek niki mboten kula syuting kualat kula. Tadi syuting mboten syuting mboten dados niki kan. Sing kanthi dalno ibune tahu. Tahu sate gak mak-mak. Hah? Kalau percaya sama dokter, ada nggak percaya bos, nggak percaya bos. Emang nggak bang? Bang. Ayo tabuk bang. Sudah berapa? Sudah. Pakai kasih banyak. Apa? Terus biasanya ke rumah ini.